Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kita di DKV SMK Wijaya Kusuma Jatiwaru. Halo. Halo. Oke, perkenalkan hari ini kita kedatangan kajurnya DKV, Bapak Debi Indarto. Halo. Gimana Pak Agus kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini Pak Debi. Gimana Pak Debi? Ya, sama baik selalu yang diharapkan ya. Oke Pak Debi, untuk berapa hari lagi ini kita akan adanya ujian apa ya Pak Debi ya? Ujian kompetensi keahlian DKV ya semuanya. Oke, apa saja sih apa itu ujian kompetensi keahlian Pak Debi? Tolong bisa dijelaskan biar ntar juga siswa DKV terutama kelas 12 ya biar tahu apa saja yang perlu persiapkan. Monggo Pak Debi. Oke, jadi UKK atau ujian kompetensi keahlian DKV itu Pak Agus Ya. itu adalah syarat kelulusan untuk siswa SMK yang sudah kelas 3 yang nantinya akan mendapatkan sertifikat ya Pak Agus. Oh, gitu. Sertifikat keahlian itu sebagai penopang ijazah nanti setelah mereka lulus. Oke. Nah, sertifikat itu bisa digunakan sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan. Oh. Jadi di situ nilainya itu nilai kompetensi keahlian tiap jurusan. Di mana jurusannya ada di jurusan DKV. Di situ banyak nilai-nilainya sendiri. Oke. Terus apa saja yang diujikan Pak? Oke, kalau yang diujikan itu ada 3 tahap ya Pak. Tiga tahap. 3 tahapan itu. Yang pertama itu ada praproduksi, Oke. ada produksi sama pasca produksi. Ya. Dari 3 unsur itu dipecahkan secara satu persatu. Iya. Antara lain yang pertama, sebelum kita masuk ke bagian praproduksi, siswa itu mengerjakan soal teorinya dulu. Teorinya dulu diingat-ingat. Teori. Itu 45 soal. 45 soal. 40 soal, sorry, 40 soal ya. 40 soal itu multiple choice atau pilihan ganda. Pilihan ganda 40 soal. Iya. Oke. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagian praproduksinya. Ke bagian praproduksinya itu hari pertama setelah mengerjakan teori, soal teori, kita mengerjakan riset dulu. Masuk ke bagian praproduksi membuat riset brief. Kreatif brief ya. Brief betul Pak Agus. Oh, iya. Oke, terus materi apa saja Pak yang disuruh bikin kompetensinya itu? Mungkin ada desain, ada bikin video, mungkin biar anak-anak itu anak DKV kelas 12 biar tahu bikin apa saja gitu. Yang dibutuhkan ya untuk DKV tahun ini, untuk kelas 3 Ini tahun 2025 ya? tahun 2025 samkan itu ya. 2025 ya. Jadi yang terbaru sekarang SMK Wiku itu memilih paket 3. Paket 3 itu berisikan yaitu membuat atau menjadi seorang konten kreator junior. Wow, mantap. Konten kreator junior, bagus ya. Konten kreator junior itu di sini nanti kita akan mengerjakan 2 project. Ada membuat video dan juga membuat poster digital. Poster dan video itu nantinya digunakan sebagai media sosial pribadi dan juga media sosial di sekolahan. Seperti itu Pak, bagus sekali. Bisa dijelaskan Pak, bikin film apa itu, bikin poster apa itu, Untuk videonya dulu ya Pak Agus ya. Posternya dulu Pak. Posternya dulu. Jadi setelah kita membuat creative brief, yaitu ada yang namanya tujuan dari pembuatan si produk itu, audiovisual itu. Setelah jelas kita membuat posternya. Poster itu berisikan tentang iklan. Ada 2, produknya ada 2. Ingat ya, ada 2 ya. Ada 2 ya. Yang pertama itu membuat poster profil atau PPDB sekolah. SPB mungkin ya sekarang. Oh iya, SPB Pak. Sekarang dirubah menjadi yang kalau PPDB mungkin jadi SPMB. Sorry semuanya. Sistem penerimaan murid baru. Ingat itu ya. Itu sudah sah
ketok ya sama Kemendikbud. Oke. Oke, setelah membuat tadi apa namanya Pak Gus? SPMB. Poster SPMB tentang profil sekolah. Betul. Itu ada 3 jurusan. Ada DKV, AKL, sama MPLB Iya. atau administrasi pengelolaan. AKL itu akuntansi dan keuangan lembaga. Setelah itu yang satunya lagi kita membuat layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat. Posternya dulu. Posternya dulu ya. Ya, poster tentang layanan masyarakat. Layanan masyarakat itu seperti apa? Mereka yang memilih sesuai dengan tema apa yang mereka rasakan di zaman remaja sekarang. Ya. Yang lagi viral-viral atau apa ya? Viral atau apa yang mereka rasakan itu apa sekarang? Atau mungkin bisa percintaan. Boys, mantap. Bisa juga tentang apalagi Pak Agus. Mungkin pembulian kayak Pembulian ya, zaman sekarang ya stop bullying untuk kalian semuanya. Stop bullying. Ingat stop bullying. Terus apalagi Pak Agus? Mungkin kalau masa-masa remaja itu merokok juga ya. Oh iya merokok Atau narkoba itu juga stop narkoba. Jangan pernah dekati narkoba. Ya. Bisa juga mungkin untuk kebersihan 5R atau buat sampah sembarangan itu jangan ya gitu ya. Itu berarti dibikin dulu iklannya, posternya ya. Iklannya dulu. Oh ya satu lagi tema sekarang iya. itu mental health. Mental health itu juga bisa. Oke. Itu penyakit zaman sekarang ya teman-teman. Ya, Itu betul. mental health itu ya. Mungkin siapa siswa manapun itu yang mungkin sedang merasa minder sama teman-teman, nggak punya teman atau merasa terasingkan oleh dunia ini, Betul. bisa membuat secara kreativitas di situ untuk anak-anak DKV tahun sekarang. Apa yang kalian rasakan itu bisa dituangkan ke dalam bentuk digital itu ya. Jadi berkreasilah semaksimal mungkin. Masih ada waktu ya. Itu. Apalagi Pak Gus? Mungkin itu posternya ya, poster iklan layanan masyarakat, terus SPMB, terus ini videonya Pak Dewi. Videonya. Durasi mungkin ya, durasi 1 menit minimal atau gimana Pak Dewi? Untuk durasinya sendiri Iya, Pak Agus, videonya. itu kan sekarang ditetapkan penggunanya atau nanti produk akhirnya itu di-upload di mana? Ke media sosial. Ya. Jadi kita ambil contoh saja itu di YouTube atau di YouTube Short atau di Instagram Pak Agus Ya. atau di TikTok juga bisa. Bisa ya. Nah, untuk ketentuan videonya itu kita tentukan video short, jangan terlalu panjang, takutnya gak selesai. Ya. Jadi kita tentukan dulu minimal itu 1 menit dulu. Minimal ya. Iya. Kalau memang sudah sudah bisa atau masih ada waktu kira-kira ingin diperpanjang lagi durasinya, kita perbolehkan. Yang penting kita tentukan dulu 1 menit Minimal ya, minimal 1 menit. Perlu diingat itu. Berarti untuk anak DKV bikin iklan layanan masyarakat, bikin iklan SPMB, DKV atau 2 jurusan yang lain itu minimal 1 menit. Ingat ya, 1 menit. 1 menit itu. Ingat itu kata Pak Debi. Terus ini berapa hari Pak Debi Untuk pelaksanaannya ya? Iya, untuk pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya itu 5+1. 5+1 apa itu Pak Debi? 5+1 Jadi 5+1 itu kayak gini. Proses pengerjaannya itu 5 hari. Proses pengerjaan mulai dari praproduksi, Ya. produksi sampai pasca produksi itu 5 hari. 5 hari. Ini Nah, 5 hari ya. 5 hari ya. Yang satunya lagi itu digunakan untuk presentasi. Ya, berarti semuanya yang sudah bikin anak DKV 1 dan DKV 2 berarti harus presentasi ya Pak? Harus. Berarti Bisa merasakan adrenalin yang Iya. mantap. Iya. Setelah mereka kalian lulus nanti bisa digunakan sebagai tantangan mencari pekerjaan atau mau berkuliah, itu nanti ada sesi wawancara. interviewnya ya. Berarti itu juga bisa melatih siswa itu biar mentalnya ya. Tuh. Terus gini Pak Debi, setelah jadwalnya Pak Debi. Jadwal. Jadwal. Oh iya, jadwal. Jadwal. Dari tadi kita ngobrol ke sana banget ternyata lupa hal yang paling dasar ini ya. Jadwalnya ya. Jadwalnya itu sudah kita tentukan mulai dari tanggal 17 Februari hari Senin besok ya. Ingat hari Senin besok ternyata. Senin besok kalian sudah UKK. Ya. Di mana sekarang syuting itu kita hari apa Pak Agus? Hari Jumat ya. tanggal 14. Berarti tinggal Jumat, Sabtu, Minggu
Berarti 2 hari lagi ya? 2 hari lagi dipersiapkan semuanya. Jadi pelaksananya itu tanggal 17 hari Senin sampai hari Sabtu. Satu minggu guys, Satu minggu penuh. Jadi 5+1 hari Sabtunya buat presentasi ya. Betul sekali. Terus setelah pekerjaan ada, kita kan jumlahnya banyak ya Pak Bibi ya. Jumlahnya banyak, mungkin kelas DKV 1 ada sekitar berapa? 28 ditambah dengan siswa DKV 2 totalnya 55. Nah, sistem pembagiannya ada 1 sesi atau 2 sesi Pak Bibi, itu diperjelas mungkin buat masyarakat. Untuk di jurusan DKV dari Bagus kita bagi 2 sesi ya. Oke. 2 sesi. Jadi pengerjaannya itu sesi yang pertama itu jam 7 sampai jam setengah 11. Oke. Nah setelah itu jam setengah 11 sampai jam 2. Maksimal jam 2. Di situ ada sela-sela istirahat mungkin pada saat azan zuhur kita break sebentar ya teman-teman. Lebih yang 15 menit sampai setengah jam gitu. Pelaksanaan ibadah dulu. Oke, demikian mungkin wawancara sore hari ini dengan kajurnya DKV Bapak Devi Indarto, mungkin bisa menerangkan apa itu UKK yang tadi sudah dijelaskan, dan biar siswa-siswa DKV itu lebih jelas ya Pak Devi ya, itu lebih jelas, terus mempersiapkan apa saja, terutama bahan-bahan, terutama bikin videonya ya, aset videonya dari sound mungkin ya Pak Devi ya, sound terus tema, jadi lebih lengkap kayak gitu. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.